Kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Kapolres Ngada Nonaktif, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja, menyita perhatian publik. Polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi berubah menjadi predator. Menurut hasil penyidikan di Reskrimum Polda NTT, perwira menengah ini diketahui melakukan tindak asusila terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Hal ini diperkuat dengan bukti fotokopi SIM milik Fajar yang ditemukan di hotel tempat aksi bejatnya dilakukan. Namun, Mabes Polri dalam konversi yang dilakukan pada Kamis kemarin menyebut jika korban sebanyak 4 orang. 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta 1 dewasa berusia 20 tahun. Mirisnya lagi, pelaku memposting aksi asusilanya di sebuah situs dewasa di Australia. Hal inilah yang kemudian membuka tabir aksi asusila Fajar usai dilaporkan pihak berwenang Australia ke Mabes Polri. Tak hanya kejahatan asusila dan menjual video di situs dewasa, Fajar pun dijerat karena kasus narkoba. Publik pun bertanya mungkinkah ada korban lain yang belum berani melaporkan tindak kejahatan sang Kapolres. Akankah hukum menjerat Fajar dengan hukuman maksimal? Lalu, bagaimana mitigasi yang harus dilakukan Polri agar tidak kecolongan dengan perilaku anggota yang tidak bermoral? Ya, wajah Polri yang kemudian harusnya mengayomi, melindungi, menjadi panutan justru kini dirusak salah satunya oleh Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar yang kemudian begitu keji. Kita bahkan tidak kuasa untuk menyampaikan bagaimana informasi ini. Anak baru usia 6 tahun pemirsa menjadi korban kemudian dengan videonya yang dijual ke sejumlah situs porno. Mengapa ini bisa terjadi dilakukan oleh anggota polisi setingkat perwira Kapolres pemirsa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa mitigasi yang bisa kita lakukan? Dan bagaimana harapan semua pihak? Ini hukuman maksimal bisa menjera AKBP Fajar. Kita coba akan kemudian membahas hal ini secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apakah Indonesia Malam ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Mas Reza. Hadir pula bersama dengan kami ada Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawiran Arief Wicaksono Sudiotobo. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih, selamat malam Mbak Maria. Ya, kita ingin dengar nanti pandangan dari Kompolnas seperti apa Pak Arief. Terima kasih. Baik, hadir pula bersama dengan kami ada Irjen Pol Purnawiran Arianto Stadi, Penasehat Ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Mbak Maria. Kami juga terhubung pemirsa bersama dengan Mbak Adelaide Ratu Kore, pengacara dari LBH Apik. Mbak Lady, selamat malam. Selamat malam Mbak Maria. Ya, selamat malam. Mbak Lady, kami ingin dengar terlebih dahulu dari Anda Mbak, apa fakta-fakta yang Anda temukan di lapangan? Mbak Lady. Oke. Baik Mbak Maria, pertama-tama kami LBH Apik NTT memang adalah lembaga bantuan hukum yang biasa mendampingi korban perempuan dan anak untuk kasus-kasus, dan ini adalah kasus kekerasan seksual. Dan per saat ini kami memang belum menerima kuasa, tapi saat ini kasus ini telah didampingi oleh teman-teman dari DP3A Kota Kupang dan juga EPT DPPA Kota Kupang, sehingga karena kami juga terkoneksi lewat MOU bersama dengan mereka, kami sampai dengan saat ini masih dalam tahap berkoordinasi terkait kasus ini. Dan memang per saat ini ada 4 orang korban, ada anak dan juga salah satunya adalah perempuan dewasa. Yang kami juga dengar dari berbagai macam pemberitaan juga dari beberapa pihak yang juga fokus pada kasus ini. Baik, informasi terakhir kan paling tidak jumlah korban ini yang disampaikan oleh Mabes Polri ada 4 orang, 3 diantaranya anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia sekitar 20 tahun. Anda melihat Mbak Lady, ini nampaknya ada kemungkinan jumlah korban yang akan bertambah Mbak Lady. Ya, betul sekali Mbak Maria, karena berdasarkan pengalaman pendampingan kami selama ini,
kasus-kasus seperti ini memang di awal akan terkuak beberapa korban. Tapi ketika melakukan pendampingan, penggalian, pendalaman terhadap kasus akan muncul korban-korban lainnya. Trennya seperti itu, sehingga kita juga sangat ingin agar karena memang kultur kalau di NTT di wilayah kita adalah kultur bahwa kasus-kasus seperti ini adalah aib, maka kita selalu mendorong agar banyak korban yang sebenarnya speak up untuk kasus-kasus seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak Maria. Iya, Mbak Ledi, mengenai juga dengan korban, Mbak Ledi, total kan ada 4 orang yang sudah disampaikan oleh Mabes Polri. Anda juga menerima informasi bahwa keempat korban ini saat ini berada di mana, Mbak? Baik, untuk lokasinya, Mbak Maria, itu di lokasi terjadinya kejadian itu ada di Kota Kupang. Dan memang untuk sekarang yang per update yang kami tahu, korban-korban ini berdomisili di Kota Kupang. Cuman dengan prinsip kebijakan keselamatan anak dan juga pemberitaan yang ramah anak, memang spesifik lokasinya memang itu harus dirahasiakan. Iya. Maksud kami begini, Mbak Ledi, apakah kemudian para korban ini memang sudah berada di lokasi yang lebih aman, dalam hal ini mungkin di safe house, ataukah memang saat ini mereka berada di kediaman masing-masing? Mengingat, Mbak Ledi, pentingnya kemudian kita semua menjamin perlindungan, kemudian belum lagi kerahasiaan dan juga pemulihan secara psikologis bagi para korban agar tidak ada intimidasi di sana, Mbak Ledi. Baik, Mbak Maria, seperti yang awal sudah saya sampaikan bahwa memang sampai saat ini kami masih berkoordinasi untuk berkolaborasi bersama teman-teman dari DP3A dan juga Kota Kupang. Karena per saat ini merekalah yang sedang mendampingi korban dan juga mereka juga yang memberikan intervensi-intervensi psikososial kepada korban. Sehingga memang lebih tepatnya untuk spesifik pertanyaan Mbak Maria adalah untuk saat ini saya rasa dengan intervensi dari teman-teman DP3 itu sudah ditangani. Sudah ditangani dengan aman ya. Baik, kalau begitu Pak Arianto, ini tentu memukul kita semua, Pak Arianto, terlebih lagi wajah Polri yang awalnya kemarin juga sempat mendapatkan rasa kepercayaan dari publik yang cukup tinggi. Namun kemudian berita ini lagi-lagi kami harus memanggil Pak Arianto ke studio kami untuk membahas hal yang memprihatinkan bagi kami, Pak. Banyak yang bilang keji, bahkan biadab perilaku dari AKBP Fajar ini, Pak Arianto. Ya memang gitu, saya juga kaget juga ya. Saya jadi polisi itu 50 tahun dulu ya. Baru kali ini melihat polisi kok sebiadab itu ya. Itu kaget juga saya. Dan kok bisa begitu ya, apalagi dia seorang Kapolres. Seorang Kapolres itu mestinya kan sudah mapan ya. Apa tindakan apa yang bisa mencemarkan polisi dan sebagainya. Mengenai pelanggaran hukum dia mestinya sudah hafal luar kepala. Tapi kok bisa dilakukan dia begitu ya. Yang lebih kaget lagi saya tuh justru tindakan ini bukan karena ketahuan orang, tapi dia sendiri yang mengumumkan ke media ya, Diupload ke salah satu situs gitu ya. Sehingga bisa dan internasional lagi. Masih ada. Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Nah itu gitu? mengenai soal itu juga Pak Arianto, betulkah bahwa ini memang ia lakukan sendiri, baik itu kemudian merekam, menguploadnya ke situs, tidak ada bantuan orang lain, Pak? Saya tidak tahu, tapi pengakuan dia gitu di kode etik jelas tadi dibacakan oleh itu ya. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dia itu mencabuli, kemudian perzinahan, kemudian mengupload, kemudian mengirimkan. Jadi pasal yang diterapkan ya itu lapis-lapis kan tadi itu. Tapi ya saya agak lega ya, karena apa? Karena polisi sekarang udah cukup transparan itu. Tadi dengan konferensi pers yang itu tadi saya sangat puas dan mudah-mudahan ini pola kayak gini dipakai oleh polisi selanjutnya. Karena ini tadi ya di dalam konferensi pers tadi diceritakan betul bagaimana awal mulanya, kemudian pasal-pasal apa yang diterapkan pada dia. 4 itu disebutkan semua, dan kemudian sekarang kasusnya itu etiknya sudah menjelang kepada putusan untuk PTDH. Kemudian untuk kriminalnya akan ditangani oleh Polda NTT. Tapi pelaksanaan di Mabes dan diasistensi oleh para direktur-direktur yang di Mabes Polri, direktur PPA, PPO, kemudian direktur cyber,
itu merupakan suatu langkah yang bagus. Ya, dikawal tuntas ya Pak Arianto ya. Artinya polisi tidak akan menutupi apa yang terjadi gitu. Oke, Gitu. tertarik tapi dengan pernyataan Pak Arianto tadi mengenai bagaimana kronologi kejadian Mas Reza ini kemudian dilakukan secara mandiri, sendiri oleh seorang perwira polisi tingkat Kapolres ini, bukan main-main AKBP ini Mas. Dari mulai kemudian memesan, merekam, bahkan menguploadnya ke sebuah situs porno internasional. Saya nggak habis pikir begitu ya Mas, bagaimana yang dilakukan oleh seorang perwira polisi yang harusnya mengayomi, memberikan contoh, korbannya usia 6 tahun Mas. Bagaimana ini bisa terjadi nih Mas Reza? Saya bayangkan situs itu eksklusif. Artinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Mungkin butuh keanggotaan tertentu agar seseorang kemudian bisa entah itu sebatas menyebarluaskan atau bahkan mungkin mengkomersialisasi produk-produk pornografi anak atau kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dasar berpikir semacam itu, maka perkiraan saya tidak tertutup kemungkinan oknum polisi yang satu ini jangan-jangan merupakan bagian dari sindikat atau jejaring pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya internasional. Oh. Karena dia merupakan bagian dari sebuah komunitas yang eksklusif itu. Karena itu, begitu didapati bahwa dia merupakan bagian dari jaringan semacam itu, silakan cek grup WhatsApp-nya kah, atau kelompok pertemanan media sosialnya kah? Ada satu aplikasi juga yang riwayat digunakan. kunjungan website yang pernah dia lakukan kah? Untuk apa? Untuk menjaring sebanyak mungkin orang-orang di belahan bumi manapun yang mungkin juga menjadi bagian dari organisasi atau sindikat pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya global itu. Satu, yang kedua, ada tidak ya kemungkinan bahwa oknum polisi ini di samping mendapatkan manfaat finansial lewat komersialisasi konten pornografi, mungkin tidak, dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Sejauh itu Mas Reza? Saya lebih memilih untuk memakai pemikiran yang ekstrim, mengingat perilakunya juga ekstrim. Jadi saya tidak akan menganggap orang ini sebatas melakukan kejahatan seksual terhadap anak, selesai tidak. Tapi karena dia menyebar luaskan apa yang dia lakukan kebejatan itu secara internasional di media sosial, maka sekali lagi ada tidak ya kemungkinan dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Dipromosikan oleh setingkat perwira polisi. Sejak 10 tahun lalu saya berinteraksi dengan Safe Childhood Foundation, sebuah organisasi yang didirikan oleh warga negara Inggris. Yang salah satu kesibukannya adalah melacak di mana orang-orang jahat semacam ini berada dan aktivitas-aktivitas apa yang mereka lakukan. Ternyata salah satu aktivitasnya adalah memang berpromosi tentang bahwa di daerah kami, di kampung kami, di negara ini, di provinsi ini ada sekian banyak anak yang bisa dieksploitasi secara seksual. Ini adalah pertukaran informasi yang tanda petik biasa dilakukan oleh sesama anggota di jaring yang sifatnya eksklusif semacam itu. Karena itu sekali lagi silakan dicek lah kelompok pertemanan media sosialnya, riwayat kunjungan websitenya, dan barangkali disinkronkan dengan bagaimana lalu lintas keuangan di rekening bank yang dia punya. Saya merinding Mas Reza mendengar itu karena sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu begitu biadab perilakunya kalau kemudian itu adalah maksud secara perilaku kejahatan yang kemudian ia lakukan. Ini kemudian mempromosikan bahkan juga menjadi salah satu pelaku sindikat kejahatan seksual. Pak Arief, Anda harus menjawab hal ini sebagai Kompolnas. Usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.